Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah giliran Gemini yang mendapatkan bacaan tentang percintaannya. Oke, so Gemini saya akan buka kartu dari Oceanic Tarot 3 kartu sebagai guidance aja ya. Oke. Percintaannya Gemini gimana sih ya? Oke, saya harus mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi tidak resonate untuk semua. But anyway, terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini for you Gemini, bacaan cinta. Yang pertama, Nine of Pentacles. Yang kedua, Ten of Pentacles. Yang ketiga, The Fool atau New Beginning. Wow, oke. Dari 9 ke 10 itu bagus ya, naik soalnya. Oke. Baik, bacakan. Nine of Pentacles atau Gratitude. Ini sebenarnya kalau Pentacles kan tentang keuangan ya, duit ya. Tapi karena ini bacaan cinta, ya tetap saya nggak ngomongin karir, keuangan, dan bisnis, tapi tentang percintaan. Ada hal baik, ini gratitude ya, ada hal baik yang luar biasa yang terjadi di kehidupan percintaannya Gemini. Wow, that's good. Sesuatu yang besar itu mungkin selama ini Gemini mungkin masa sih belum gitu. Kalau belum, dan belum terjadi. Kalau yang udah terjadi, that's good. Oke, karena ini timeless dan ini general reading, so bisa kapan aja terjadinya. Tapi yang jelas kehidupan percintaannya Gemini sih di bacaan yang ini oke-oke aja, baik-baik saja gitu ya. Karena ada luck juga, keberuntungan ya. Gratitude dan luck ini benar-benar kalian beruntung dalam hal percintaan. Oke, saya tahu yang di ujung situ bilang, siapa tuh? Bukan saya. Kan tidak resonate untuk semua Gemini ya. Kali semua Gemini percintaannya sama. Aneh aja malah, ya kan? Oke. Kalau ini tidak resonate buat kalian dan bukan buat kalian, oke? Cari aja yang resonate. Kadang-kadang orang cuma pengen mendengar apa yang dia pengen dengar gitu. Padahal yang menurut kalian bukan buat kalian aja, kalau kalian aminin bisa aja itu nanti terjadi. Jadi bukan saat ini, tapi nanti terjadinya. Jadi pesan-pesan yang ada di tarot itu bukan berarti saat itu tidak terjadi. Kok nggak terjadi gitu kan? Bisa aja memang belum waktunya buat kalian, karena tiap orang waktunya beda-beda. Tiap orang tuh jalan hidupnya nggak sama lah. Ya kali kalau sama semua kita robot kali ya. So karena bukan robot, kita sama manusia, so mungkin saja belum terjadi. So hal-hal yang disebutkan oleh seorang pembaca tarot, mau saya atau pembaca tarot yang lain, itu memang mungkin saja belum terjadi di kehidupan kalian. So kalau saya bilang Gemini punya sesuatu yang bagus, yang luar biasa di kehidupan percintaannya, kalian cukup bilang amin, walaupun mungkin belum terjadi di kehidupan kalian ya. Sekali lagi, karena kartu selanjutnya adalah The Fool, the new beginning. The Fool ini bicara tentang sesuatu yang baru. Sudah terjadi, belum terjadi, akan terjadi. Orang per orang berbeda-beda. Tapi karena dari depan aja dua kartunya udah tentang hal yang luar biasa, so consider this as a good reading for you Gemini. Sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mampir di kehidupan percintaannya Gemini. A new beginning bicara tentang mungkin ketemu orang baru, orang lama tapi tadinya cuma teman biasa, terus akhirnya punya hubungan yang baru. Sesuatu yang baru yang datang ke kehidupan kalian dalam urusan percintaan, karena bacaannya tentang cinta gitu loh. Kalau nggak kalian aminin gimana? Ya terserah.
It's your choice, it's a free will. Yang jelas beberapa Gemini memang mendapatkan hal baru di bidang percintaan. Bisa ketemu orang baru, bisa memperbaharui percintaannya, bisa juga orangnya tidak baru tapi ternyata akhirnya perasaannya baru gitu ya. Seperti itu. So, itu yang menjadi guidance dari bacaan hari ini. Kita buka kartu selanjutnya. Oke. Percintaan Gemini nih. Oke. Gemini-Gemini yang saya kenal siapa aja sih di kantor? Ada deh. Kantor saya tuh kebanyakan energinya api. Karena ownernya api energinya. Orang Rusia. So, jadinya ya memang banyakan yang selaras ya memang yang energi api gitu ya. Oke. Well, udah 7 ya. Look, di tengah you, the lovers is you. Kalian para Gemini, the lovers. Di tengah pula. See? Kan udah saya bilang tadi, a new beginning for you. Ketemu soulmate. Ya, jangan bilang twin flame ya, beda lagi tuh twin flame. Tuh beberapa orang terjebak dengan kata-kata twin flame sehingga apapun hubungannya langsung bilang twin flame. Nggak begitu. Nanti suatu hari saya akan bahas mengenai twin flame khusus mungkin akhir pekan ini, karena ini bacaannya cinta, jadi ya khusus kali ya saya kasih bonus untuk semua zodiak ngebahas tentang twin flame. Oke. Mungkin saya panggil partner saya tuh agency yang nanganin saya untuk ngomong sama-sama di channel ini. Oke? Intinya di tengah kartu kalian nih. Jadi memang ini bacanya untuk kalian. Dah gitu aja. Ya. Ini yang lain belum aku buka, belum saya buka. Oke. Dah, kenapa terbalik? Nih, my dear Gemini. Yang kartu di tengah, kartu penting nih, kartu di tengah itu tentang kalian ya, the lovers. Tentang kesepakatan semesta dengan orang yang memang diberikan semesta untuk datang ke kehidupan kalian para Gemini. Nah, seperti itu. Tapi kartu pertama kalian adalah the Empress yang terbalik. Ini kartunya Virgo tapi terbalik. Oke, kartunya siapa lagi yang ada di situ? Scorpio. Oke. Ini bicara tentang ketidaknyamanan kalian di posisi kalian yang sekarang mengenai percintaan. Beberapa Gemini merasa seperti itu. Nggak nyaman, nggak pasti, dan lain sebagainya. Itu terjadi karena mungkin memang beberapa dari kalian mempertanyakan hal tersebut. Dari pertama saya udah bilang. Dari pertama ada Gemini yang meragukan bahwa memang Gemini memiliki sebuah percintaan yang diberikan semesta kepada kalian dan itu solid. Tapi seperti kalian mikir, ini enggak deh. Kayaknya bukan dia deh. Mempertanyakan banyak hal seperti itu, makanya perasaan kalian jadi kurang nyaman, ya. Untuk Gemini yang di-link dengan Scorpio atau Virgo, mungkin aja ini untuk kalian. Padahal demunnya juga terbalik. Semua pikiran buruk itu, my dear Gemini, it's your dark side. Itu adalah sisi gelapnya kalian. Jadi ya kalau saya bilang balik lagi ke bright side-nya aja. Kalian kan selalu punya dua pikiran itu, antara yang dark side dengan bright side ya. Dan gak boleh marah ya. Mama saya Gemini, ibu saya tuh Gemini. So saya nggak mungkin bicara yang jelek-jelek tentang Gemini. Nggak mungkin. Nah, masa saya ngomongin yang jelek-jelek tentang mama saya dong? Nggak mungkin. So tapi memang the dark side-nya yang ada di Gemini kadang-kadang muncul lebih gede dibandingin the bright side-nya gitu. Tapi
The Moon yang terbalik ini bicara sebenarnya itu cuma kalian aja yang ciptakan sendiri di kepala kalian. Sehingga sebenarnya apa yang kalian dapatkan sekarang itu sebenarnya solid ya. Dengan siapapun kalian yang sedang bersama-sama sebenarnya solid. Tapi jangan-jangan yang toksik malah kalian. Walaupun kalian bilang enggak dia yang toksik gitu. Jangan-jangan malah kalian. Sekali lagi saya tidak tahu cerita cinta satu persatu karena yang nonton bukan cuma satu orang. So jangan-jangan itu yang terjadi pada saat kalian bahkan mempertanyakan hal tersebut dan tidak mempercayainya. The Magician yang terbalik sorry ya, saya harusnya minum kali. The Magician yang terbalik ini bicara tentang oh, kalau gitu manifestasinya tidak terjadi. Bukan. Karena kalian skeptis dengan hal percintaan kalian, sehingga kalian gak wish apa-apa gitu. Padahal kalau di wish, itu bisa aja come true ya. Karena kalian merasa apaan ini udah gak solid, udah gitu toxic gitu. Nah, sekali lagi yang toxic tuh siapa? Jangan-jangan yang toxic justru kalian loh. Jadi bagaimana bisa mempertanyakan ini semua kalau pada dasarnya kalian sendiri juga berada di masa dimana kalian sebenarnya nggak pasti dengan diri kalian sendiri. So, kartu 3 termasuk yang ini adalah ketidakpastian yang kalian ciptakan sendiri, my dear Gemini. Tapi kalau ditanya apakah ada orang yang memang dimaksudkan semesta untuk datang ke kehidupan percintaanmu, ada, the new beginning, sesuatu yang baru. Sekali lagi, bisa aja orangnya bukan orang baru, tapi adventure-nya baru, keadaannya baru. Dan biasanya orang baru jatuh cinta tuh luar biasa ya rasanya, wow gitu kan. Oke. Dan ya, ini dari kartu ini kan sudah saya omongin dari tadi. Memang ada yang dihubungkan oleh semesta untuk kalian, my dear Gemini. But then, it's a man and woman. It's a female and male. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam. Aduh, Hawa dan Hawa. Oke. So, saya tidak against LGBT, no. Saya punya teman-teman, banyak banget teman-teman baik yang memang mereka LGBT, but it's okay, mereka baik juga sama saya. Cuma kalau di sini kan bacaannya yang normal-normal, yang oke, yang biasa-biasa aja, ya. And it's true, gambarnya juga cewek sama cowok. So, yang memang diberikan semesta kepada kalian adalah your soulmate. Sekali lagi, pada saat hubungan itu toxic, walaupun kalian soulmate, harus dipertanyakan lagi. Siapa yang toksik? Kalau orang itu yang toksik dan kalian gak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau kalian sendiri yang toksik dan kalian bisa merubahnya dong. Karena yang bisa merubah seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Gak mungkin ada orang lain bisa merubah orang lain. Jadi memang harus dari your personal things. Dan semua kenegatifan yang terbalik yang di kartu-kartu pertama itu memang saya bilang itu ada di kepala kalian doang. Kalau kalian mempertanyakan ketidaksolidan percintaan kalian, monggo lihat cermin dan tanyakan what is wrong with yourself. Apa yang sebenarnya terjadi kepada diri kalian sendiri? Apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian rasakan, apa yang sudah kalian pikirkan. So, kalau dibilang semesta memberikan soulmate, yes. Tapi kalau itu berubah menjadi toxic, tanyakan kepada dirimu sendiri. My dear Virgo, my dear Gemini, ada Knight of Swords yang terbalik. Beberapa dari kalian tidak mau memikirkan percintaan hanya karena kalian pikir ini nggak baik lagi untuk dipikirkan karena toksik, menyakitkan, bla 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 dan lain sebagainya. Oke, fine, nggak apa-apa, terserah aja. Tapi yang jelas ketidakmauan kalian untuk bergerak memperbaiki ini itu yang harus menurut saya dirubah.
Siapa yang harus dirubah? Ya kalian sendiri. Pemikiran kalian yang mungkin negatif, perasaan kalian yang mungkin negatif, mempertanyakan semesta apakah ada atau tidak hubungan yang solid di percintaannya Gemini. Sebenarnya ada. Kalaupun ternyata kalian mempertanyakan itu, yang harus kalian lihat adalah diri kalian sendiri. Oke, dualisme yang ada di diri kalian dengan adanya Two of Swords mengkonfirmasi bahwa yang bimbang sebenarnya Gemini, ya. Terus ada yang bilang, jangan-jangan energinya terbalik mbak, dia kok yang toksik. Pada saat kita menunjuk orang lain, sebenarnya itu kita menunjuk diri sendiri, ya. Dan kebimbangan itu saya bisa mengerti kok, my dear Gemini. Bukan satu hal yang tidak kayak salah gitu, enggak. Bukan masalah salah dan benar, cuma cara pandang, cara berbuat, cara bertingkah, cara kita melihat segala sesuatunya. Dan karena ini percintaan, segala sesuatunya itu memang harus pakai rasa. Dan gak usah seuzon pada semesta, bilang semesta begini, semesta begitu, orang lain begini, orang lain begitu, dia begini, dia begitu. Lebih baik berdiam dan memikirkan apakah yang harus kalian lakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga Two of Swords yang ada di kepala kalian ini bisa terurai permasalahannya tuh di mana, pokok pangkalnya tuh di mana. Ada kartu yang terakhir adalah, benar ya, 7 ya, Four of Pentacles, security. Four of Pentacles bicara tentang keamanan, rasa aman yang ada di dalam dirinya Gemini. Ini dalam posisi yang positif. Oke, berarti Gemini ngerasa, ya ini kan buat keamanan saya, memproteksi hati saya jika memang percintaannya ternyata dibacakan dengan horrible, dengan nggak enak, dengan menakutkan atau menyakitkan. Okay. My dear Gemini, kalau kalian bertanya, apakah ada soulmate di dalam kehidupan kalian? Ada. Apakah sekarang datang atau belum datang, atau sudah datang atau bagaimana? It's depend, tergantung siapa yang nonton dan apa yang kalian hadapi di kehidupan kalian. Tapi securitas ini atau rasa aman ini harus hadir di dalam diri kalian supaya pada saat kalian beneran, misalnya sekarang belum ketemu nih sama soulmate yang dimaksud ya, pada saat ketemu sama seseorang itu kalian bisa jadi nggak seuzon atau tidak jadi toxic gitu. Karena gini my dear Gemini, apa yang misalnya kalian merasa gini, saya ingin bersama seseorang itu karena saya ingin merasa bahagia. That's wrong. That's wrong. Itu salah. Yang sebenarnya adalah kita harus bahagia dulu, dan bersama dia atau tidak bersama dia kita tetap bahagia. Karena kalau kita menggantungkan diri pada kebahagiaan kita kepada orang lain, then it's expectation, dan setiap kali ada ekspektasi akan ada kekecewaan. Jadi lebih baik cinta dulu, berbahagia dengan diri sendiri, bersenang-senang dengan diri sendiri, dan setelah itu kita bisa bersama dengan orang lain gitu. Oke. Baik, saya akan buka kartu terakhir dari ini, kartu apa ini, oracle card ya, yang flower itu loh, yang dikasih sama salah satu anak kantor. This one dibeliin dari Bangkok waktu dia ke Bangkok. Dan bunga untuk kalian adalah sulfur kosmas, sulfur kosmas. Nama bunga yang aneh ya, tapi bunganya nih kayak gini ya, warnanya orange gini ya. Kayak saya pernah lihat bunga ini, tapi saya nggak tahu namanya itu sulfur kosmos. Oke, harmonis and orderly. Harmonis ya kan.
Aduh, ini susah banget kelihatan sih. Harmonians. Har Humanians atau Harmonians and orderly. Sorry ya, ini tulisannya kecil dan warnanya tuh, aduh, saya nggak bisa lihat padahal udah terang banget nih. Oke, saya consider ini harmoni dan orderly lah ya. Harmoni itu kalian para Gemini yang harus berharmoni, menciptakan harmoni itu di dalam kehidupan percintaan kalian sendiri. Dan orderly atau perintah itu sebenarnya sudah dikonfirmasi di kartu yang ini ya. Memang semesta memberikan kalian soulmate, tapi karena masih ada dualisme di kepala kalian dengan adanya Two of Swords dan Four of Pentacles yang kayak mau, aduh saya nggak tahu nih, kayaknya saya nggak berada di posisi yang jejak ya nih, pada terbalik nih kartunya, Magician-nya juga terbalik, sehingga si semesta lewat pesan apa aja termasuk pesan tarot juga memberikan order ya, perintah untuk kalian, come on, harmonisasi dululah kehidupanmu supaya bisa berbahagia di kehidupan percintaanmu gitu ya. Itu pesan yang ingin disampaikan lewat pembacaan tarot saat ini. Bisa resonate, bisa tidak, karena yang nonton ini banyak dan ini adalah general reading. Saya hanya berharap yang terbaik untuk kalian semua yang nonton, para Gemini dimanapun kalian berada, apapun posisi kalian saat ini. My dear Gemini, kita ketemu di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.